Jangan. Dino kasih menton. Bae sak piring bae lho. So salah mbok pameri ngono masak pamer. Halo, dadah le sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hari ini posisi saya sedang ada di Desa Nggaeng, Dukuh Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Hari ini tanggal 30 Mei 2022. 2023 wilayah Nganjuk Tanam Raya ini paling awal di lahan Dedengkot dari Tajuk Giye Pak Ji. Ini luasan 300 ru. Itu hampir setengah hektar. Hampir setengah hektar kurang. Dikasih benih kurang lebih 4 kintal. Benihnya tergolong benih kecil Labuan 1. Kalau Labuan 1 saat ini sudah 4 bulan. Masuk 4 bulan Pak Ji ya? Informasi bahwasanya daerah Nganjuk untuk tanam raya itu luasan kurang lebih 13.000 hektar. Ini valid guys, jadi tidak mengada-ada. Kalau tanam raya di Nganjuk itu luasannya sudah dihitung sama Mas Ucup, muter-muter kurang lebih luasan 13.000 hektar. Di sini sedikit saya jelaskan biar petani pemula itu paham, sama-sama benih Nganjuk, sama-sama rayanya. Nanti masa dormansinya itu beda, masa simpannya beda. Karena tanam raya Nganjuk itu dimulai dari wilayah barat. Selisihnya ada 1 bulan dengan wilayah tengah. Bahkan sampai hampir 2 bulan masih. Bahkan selisihnya hampir 2 bulan. Jadi nanti untuk para petani pemula itu sama-sama beli benih rayanya, itu masa dormansinya beda. Dan harganya tentu juga beda. Ini menggunakan Labuan 1, nanti di lahan berikutnya 1 minggu lagi tanam, Pak Ji ini menggunakan apitan. Tujuannya kenapa yang Labuan ditanam lebih awal 1 minggu, nanti panenannya itu bisa bareng. Karena tanam Labuan sama tanam apitan itu panenannya itu lebih cepat apitan. Jadi selisih 5-7 hari, makanya tanamnya itu ada selisih 1 minggu biar nanti panenannya bareng. Jadi seminggu ke depan di lahan satunya Pak Ji itu akan tanam yang apitan. Apitan saat ini itu masa simpannya masuk 6 bulan. Jadi nanti ditanam 3-4 hari itu sudah tumbuh, sedangkan yang Labuan 1 ini 7 hari sampai 10 hari baru bior. Jadi kedepannya panenannya itu bisa bareng. Untuk selisih hari kurang lebih seminggu. Untuk kelebihan dan kekurangan di sini saya jelaskan. Nanti yang tanam apitan cenderung daunnya agak tipis guys, walaupun dia lebih cepat tumbuh dan panenannya lebih cepat yang apitan tadi. Tapi kalau yang Labuan 1 ini cenderung nanti daunnya itu tebal, walaupun dia tumbuhnya agak sedikit lama dibanding dari apitan. Kalau perawatannya lebih gampang mana? Kalau menurut saya perawatannya lebih gampang yang Labuan 1. Menurut saya pribadi. Tapi beda lokasi, beda versi, beda cara
pemikiran kita. Yang suka Mas Gusman lebih suka tanam yang apitan karena lebih cepat biornya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi efeknya tadi kalau apitan jelas nanti cenderung daunnya tipis. Tapi kalau yang Labuan 1 nanti cenderung daunnya lebih tebal. Otomatis daun yang lebih tebal itu agak terhindar dari hama. Untuk saat ini Nganjuk Tanam Raya itu jagonya orang Nganjuk, guys. Orang Nganjuk itu paling jago kalau tanam musim kemarau. Tapi kurang pecus kalau tanam musim hujan, banyak yang kena jamur. Iki tak pelan-pelan guys, biar tidak tersinggung orang Nganjuknya. Tapi itu fakta yang di lapangan. Kalau musim kemarau, Tanam Raya, orang Nganjuk jagonya. Dan di sana banyak orang yang sedang tanam, para Sri Kandi. Ini penjelasan memang saya tujukan ke para pemula. Benar-benar bisa paham, bisa membedakan mana apitan, mana labuan. Dan nanti katanya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita yang saat ini lagi makan. Itu nanti juga ada yang pakai Labuan 2. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang di luar Nganjuk. Kenapa? Karena Labuan ini jika kita tanam Labuan 2 itu harus dipeges sampai pundak. Dan itu jika ditanam di luar, belum ahlinya seperti orang Nganjuk, itu nanti cenderung moler. Jadi kalau orang Nganjuk tanam Labuan 2 karena sudah paham, sudah ngerti, jadi sah. Tapi untuk orang luar Nganjuk, saya haramkan untuk tanam Labuan 2 untuk minggu-minggu ini. Kita tanam benih yang benar-benar masa simpannya sudah terpenuhi. Kalau Labuan 2 itu ditanam, itu memaksakan. Kalau seperti kelantangan, itu orang Nganjuk sudah terbiasa, paham cara ngerawatnya, paham saat kelantangannya. Tapi tetap saya haramkan untuk petani Gusman Bojonegoro tanam benih kelantangan. Wong tanam benih yang kualitas saja belum tentu panen. Jadi yang bisa ditiru dari Nganjuk itu tiru, yang sampean belum paham jangan ditiru. Orang Nganjuk tanam kelantangan sudah biasa dan sah. Tapi untuk petani Gusman haram hukumnya tanam kelantangan. Karena banyak kasus yang terjadi, ambil benih dari Nganjuk yang kelantangan ditanam di luar Nganjuk, itu tidak ada yang sukses. Jadi intinya, jika jenengan-jenengan belum paham, belajarlah. Dan jangan lakukan sesuatu yang sampean itu tidak paham. Bilang, wong Nganjuk titir kelantangan biasa. Ya, orang Nganjuk sudah paham. Tapi sampean kalau belum paham, jangan sampai, karena tanam bawang merah itu butuh modal yang besar. Jangan tanam bawang merah kalau tidak punya modal. Itu sangat berbahaya. Tetap pada slogan kita, berbagi kita akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Ini kenapa saya di atas bedengan kiko dibuli, Cuk. Ini sudah izin sama Pak Ji karena belum tumbuh, jadi diperbolehkan. Nanti kalau sudah ada yang tumbuh pasti dimarahin, guys. Ngideki siji diseneni kok. Nah, itu orangnya. Kita sudah izin demi konten ini dan demi untuk belajar kita semua. Lagi-lagi di sini saya jelaskan, Nganjuk saat ini sudah mulai tanam raya tanggal 30 bulan Mei 2023. Bener Cuk? Ya wes, anggapan bener. Dan yang lokasi lain-lainnya itu masih membuat bedengan. Kemungkinan besar yang membuat bedengan itu pakai apitan, guys. Jadi Nganjuk kalau tanam raya itu langsung bieng. Jadi apa tuh bunyi sini? Serempak. Efek dari tanam yang tidak serentak, nanti kita tidak bisa memutus mata rantai penyakit. Itu intinya. Kalau tanam serempak, satu ngobati, tidak ngobati sendirian. Kalau ada yang berengkel tanam duluan, itu biasanya nanti kalau ada serangan dia akan kewalahan, guys. Jadi tanam itu lebih bagusnya serempak. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Yang jelas
tujuan kami ke Nganjuk, kita mau ngambil benih dan kita akan bawa ke Kabupaten Tuban, tepatnya di Kecamatan Jenuh. Dan sedikit informasi bahwa untuk tanggal 10 Gusman Bojonegoro akan datang ke Jakarta Timur, Bekasi. Kita akan ikut melihat tanam bawang merah di sana pertama kalinya memakai benih tajuk GY dengan luasan 1 hektar. Insya Allah kita akan datang dengan tim Gusman Bojonegoro dan kru dari tajuk GY, insya Allah. Dan semoga apa yang kita bagikan ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti disut Mas Ucup ya, yang tanam, yang nyangkul, disut semuanya. Oke. Itu sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau agak sedikit menyinggung, langsung saja komen di kolom komentar. Gusman Bojonegoro orangnya welcome, jadi seneng atau tidak seneng, ngerasani atau tidak ngerasani, buat Gusman Bojonegoro sudah tidak ada efeknya apa-apa. Disanjung monggo, dicaci, dibully monggo. Yang jelas tujuan kita hanya pengen berbuat kebaikan, itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik, walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.